Riuh Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 semakin hangat. Sebut saja debat calon presiden pada 12 Desember lalu sukses berlangsung dengan meriah dan disiarkan di berbagai stasiun televisi. Kamu nonton nggak? Nah, sejumlah tema diperbincangkan, mulai dari hukum, hak asasi manusia, korupsi, layanan publik, hingga kerukunan warga dibahas. Dari tema-tema tadi, 2 dari 3 paslon memberikan statement yang jelas soal pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Paslon nomor 1 menempatkan penyandang disabilitas sebagai prioritas pertama dalam urutan kelompok rentan untuk diberdayakan. Ia juga menyinggung pelayanan Jakarta Kini atau JAKI yang sudah dijalankan. Paslon nomor 3 menjawab dengan mantap soal jam terbang beliau tentang isu ini. Ia mengajak kelompok disabilitas untuk berpartisipasi sejak awal. Kesetaraan perencanaan pembangunan layanan disabilitas diharapkan bisa mempresentasikan apa yang diharapkan kelompok dan menekankan pemerintah yang tidak baperan atau harus terima kritikan. Di sisi lain, paslon nomor 2 lebih membahas kelompok rentan petani dan nelayan. Nah, sudah jadi rahasia umum bahwa belum semua lini masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, punya hak yang sama dan terikut sertakan dalam partisipasi politik. Mereka padahal turut jadi pondasi utama dalam sistem demokrasi ini. Oleh sebab itu, penting memastikan agar mereka memiliki akses, kesempatan, dan suara yang sama dalam pemilu Indonesia 2024 yang akan datang. Bersama aku, Velanda, mari kita bahas tuntas semuanya di Warta Inklusif. Data KPU mencatat sebanyak 1,1 juta orang penyandang disabilitas Indonesia dipastikan memiliki hak pilih di pemilu 2024 karena sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus menyebut ada 4 kategori pemilih penyandang disabilitas. Disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan disabilitas mental. Pemilih penyandang disabilitas di Indonesia mengisi 0,54% suara dari total 204 juta suara pemilih Indonesia. Nah, bagaimana sih tanggapan mereka menuju pemilu 2024 ini? Emang iya persiapan pemilu sudah inklusif dengan penyandang disabilitas? Gimana ya, aku sampai detik ini belum menemukan sisi inklusivitasnya sih dari ketiga itu. belum karena aku pun sebenarnya kalau ditanya seperti ini, kita berbicara apa yang mereka deklarasikan sekarang, nggak bisa kita ambil kesimpulan di situ, karena bagi aku kesimpulannya adalah ketika mereka sudah terpilih. Menurut saya sih kurang ya, masih kurang. Kenapa Mbak? Kurangnya kayaknya dari segi infrastruktur, terus fasilitas di instansi pemerintah juga belum akses. Jadi kita kan disabilitas mental intelektual, jadi diutamakan gitu ya, untuk diprioritaskan Mbak. Jadi ayo duluan yang disabilitas didahului. Dari omongan sih mereka menjamin, yang 2019 pun bilang kan menjamin gitu. Cuman kan pada akhirnya yang kita lihat adalah realitanya di lapangan gitu kan. Harusnya ada perbaikan gitu dari akses tempat. Kalau saya kan disabilitas fisik ya, mungkin akses mejanya terlalu tinggi. Apa sih KBU-nya itu loh, KBU sama kotak suaranya terlalu tinggi. Kursi roda juga kan nggak nyampe, harus ada standar kapasitasnya gitu. Saya sih maunya ya, saya kan penyandang disabilitas, harus lebih diutamakan lagi lah Mbak ya, jangan direndahkan gitu. Cukup miris ya, karena apa yang tersosialisasikan ke teman-teman disabilitas itu tidak terimplementasi dengan baik di luar sana. Seperti teman-teman tunanetra, kita tuh kan harus pakai template braille. Ketika di tempat nyoblos itu ada template braille yang disediakan. Jadi kayak frame gitu, kayak frame foto, kita tempel di kertas suara itu. Tapi tidak semua TPS ternyata menyediakan itu.
Dari apa sih sebelum pendataan itu Pantarlih. Iya, dari petugas Pantarlihnya. Harusnya memberikan informasi yang valid. Dia ke rumah-rumah nih ngasih brosur. Nih buat apa nyoblos. Aku gak kebagian karena aku tadinya warga Bekasi, Kak. Terus akhirnya aku ngurus-ngurus suruh pindah. Akhirnya aku mau nyoblos di sini. Ya memang masih ada sih yang tidak mau disebut disabilitas karena masih ngerasa bisa gitu loh, kayak tunanetra. Jadinya kayak jatuhnya sebenarnya seakan-akan KPU ini memiliki data palsu, padahal sebenarnya tidak. Itu kenapa bisa dibilang datanya data palsu? Sebenarnya karena ya di luar sana di lapangan teman-teman disabilitas pun sendiri masih ada yang tidak mengakui dirinya disabilitas. Ada. Mungkin dia merasa malu kali ya kalau merasa dirinya tuh dia bukan disabilitas, minder istilahnya Mbak gitu. Jadi ya petugas KPPS-nya juga nggak mengetahui kalau dia tuh bukan disabilitas, padahal dia tuh disabilitas. Sama disabilitasnya ya kayak kurang sih ya. Jadi tuh kayaknya direndahkan gitu ya. Banyak yang gibah Mbak di sini Mbak. Ya, emang bener kan ya? Sebelah sana RT sebelah sana waduh kalau gibah Mbak. Nomor 1. Apalagi disabilitas ya. Pokoknya kurang mengayomi gitu. Ternyata pemilih disabilitas masih kerap kesulitan dalam proses pemilu selama ini karena fasilitas yang tidak inklusif. Sebut saja ada TPS yang tidak sesuai standar ramah disabilitas, bahkan seringkali sikap penyelenggara membuat pemilih disabilitas tidak nyaman. Tapi selain soal fasilitas, pihak penyelenggara juga kurang maksimal mendata pemilih disabilitas. Entah karena penyelenggara yang tidak menyadari adanya pemilih disabilitas, ataupun karena pemilih disabilitas yang tidak mau disebut sebagai disabilitas. Agar masalah ini bisa diminimalisasi, butuh peran pengawasan dan sosialisasi dari masyarakat. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memberikan peran tersebut adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Saya Muharyati, saya orang asli Jakarta. Saya kelahiran Januari 69. Jadi umur saya 54 tahun. Saya terpilih menjadi ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Sosialisasi pemilu 2024 biar nanti pas nyoblos teman-teman disabilitas nggak kebingungan gitu. Itu ada nggak di sini? Nah, balik lagi ke PPUAD itu, Pusat Pemilu Akses Disabilitas, di mana PPUAD itu mensosialisasikan bahkan simulasi bagi pemilu-pemilu pemula dan kan kita mempunyai 4 ragam disabilitas. Nah, itu pun kita sosialisasi dan simulasi kepada 4 ragam disabilitas tersebut. Jadi eventnya itu kita per wilayah, disabilitas untuk wilayah Jakarta Timur diadakan di mana gitu. Nah kemudian wilayah Jakarta Pusat, kemarin baru aja wilayah Jakarta Utara. Selanjutnya nanti wilayah selatan belum, selatan barat belum. Jadi baru timur, pusat dan utara. Nggak mau disebut disabilitas, tidak mengakui, kan datanya akhirnya beda tuh. Terus kalau ada bantuan untuk teman-teman disabilitas, dia tidak dapat, tapi dia ngaku marah-marah, kenapa saya tidak dapat? Iya. Ya itulah, ya kan setiap orang nggak mau ya yang disebut disabilitas. Karena apa, disabilitas orang cacat gitu kan. Ya tapi sekarang sih udah ini disabilitas itu ragam loh, banyak, bahkan ADHD ya kan. Nah terus apalagi ya, pokoknya seiring perkembangan zaman itu banyak, bahkan seorang yang mengalami stroke, lepra itu masuk disabilitas, kecelakaan kemudian dia kakinya diamputasi karena memang nggak mau, kan tergantung pribadinya ya, bisa menerima apa enggak gitu kan. Stroke tiba-tiba dia nggak bisa jalan,
gitu, itu sebenarnya masuk disabilitas. Terus yang ABK gitu, murid-murid ABK, kadang memang orang tua masih apa ya, masih menyembunyikan anaknya, keluarganya. Selain soal sosialisasi disabilitas, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang ramah disabilitas itu mempengaruhi jalannya pemilu 2024 nanti. Ketua Komisioner KPU periode 2017 sampai 2027, Ilham Saputra, pernah menyebut aturan standarisasi TPS. Di pasal 49 ayat 5 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, menulis KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat pasangan calon. Nah, aturan ini sudah jelas di undang-undang, tetapi dari cerita yang ada masih ditemui ketidaksesuaian yang membuat pemilih disabilitas kesulitan. Hal ini menjadi kritik tersendiri bagi pemerintah daerah. Bukan begitu? Kalau berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, udah ramah disabilitas dan sanksinya udah banyak loh kayak yang tadi Mbak Sarah. Kalau untuk ramah disabilitas belum ya, kemarin itu belum. Sekarang aja baru jargonnya pemilu inklusi. Padahal makanya kita ingin banget optimalin gitu, harus benar-benar inklusi. Berdasarkan statement KPU di media, fasilitas dan layanan penyandang disabilitas sudah berjalan di TPS dan dapil-dapil. Tapi di sisi lain, pelaksanaannya di lapangan kurang dirasakan oleh kelompok disabilitas itu sendiri, bahkan oleh lembaga swadaya seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, kebutuhan pendamping bagi pemilih disabilitas rentan menjadi celah dari kecurangan-kecurangan KPPS yang berafiliasi dengan paslon. Mereka mendamba pengawalan yang intens terhadap jumlah suara pemilih hingga ke tingkat pusat supaya suara mereka tidak hilang. Mengenai hal ini, tim Warta Inklusif berhasil meminta keterangan dari pihak yang terlibat. Nama saya Kuli Kurniawan, salah satu anggota PPS di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Seperti yang pertanyaan sebelumnya terkait masalah DPT. DPT itu ada tidak? Yang itu. Kalau masalah pengawasan dan lain sebagainya, pasti ada pengawasan dan binteknya pasti akan diberikan untuk teman-teman petugas KPPS nanti yang akan bertugas. Sejauh ini semua baik-baik saja sesuai dengan aturan yang ada. Jadi memang yaitu tadi kembali ke DPT-nya, ya jika DPT-nya ada pengguna itu akan dispesialkan, artinya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tapi jika tidak ada, dia hanya mengacu dengan peraturan aturan aja. Sepanjang ini mungkin TPS-nya pun kotak suaranya lebih tinggi karena memang tidak ada di TPS itu tidak ada teman-teman disabilitas. Nah, sejauh ini untuk Braille dan yang lain sebagainya, terus dana TPS-nya pun itu sudah aksesibilitas, artinya tidak ada calon petang berundak jika satu TPS tersebut ada calon pemilih disabilitas. Tapi dilihat dari DPT-nya dulu. DPT-nya dulu di wilayah tersebut, TPS tersebut ada tidak. Teman-teman disabilitas yang akan menoblos di TPS tersebut. Jika ada dari kita, dari TPS, misalnya dari teman-teman yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu, pasti akan menitik beratkan ke aksesnya. Pemilu inklusif adalah ketika para penyandang disabilitas dapat memberikan hak suara mereka tanpa menghadapi hambatan teknis. Apa yang keluar dari mulut dan disosialisasikan oleh lembaga-lembaga yang ada, itu perlu diimplementasikan. Para penyandang disabilitas juga berharap mereka diutamakan, disetarakan, bukan direndahkan. Mereka juga berharap Gen Z dapat mengambil partisipasi untuk menjadi penyelenggara agar pemilu 2024 menjadi lebih inklusif. Demikian Warta Inklusif, saya Velanda, pamit undur diri.